Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance. Ada Big Bank, yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,93%, kelepas harga 6.325. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell ya, mungkin profit taking. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham BBNI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI menurut saya masih aman ya. Dia ada di range harga sideway-nya di 6.000 sampai 6.750, dan sekarang harganya ada di 6.325. Jadi yang beli dari daerah atas dari 6.600 pun nggak masalah, hot aja. Sampai BNI ini ya kemungkinan masih sideway dulu sebelum dia mampu breakout 6.750. Kalau 6.750 itu di breakout, arah selanjutnya BBNI terdekat ke 3.500 bahkan ke 8.000. Tahun ini bisa nggak? Mungkin bisa ya. Apakah dia bisa mengarah ke bawah atau berbaik arah atau downtrend? Kemungkinan sangat kecil karena ya masih dalam fase bullish ya. Ini ya dia lagi istirahat atau masa konsolidasi ya. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa ya. Bagian trading juga bisa, buy aja di harga penutupan. Kalau saya disclaimer on, tapi ya cut loss-nya di 5.800. Cut loss-nya di 5.800 ya. Itu sekitar 8,22%. Take profit-nya ada di 6.745, itu sekitar 6,25%. Tapi kalau mampu breakout ya pasang trailing stop, karena target saya selanjutnya BBRI ke 3.500 itu sekitar 17%, bahkan bisa ke 8.000 di 30%. Jadi seperti itu untuk BBNI. Yang investasi disimpan 1 tahun ke depan juga BBNI pasti profit ya. Nggak perlu takut. Yang kerja yang nggak bisa memantau market ya cocok ini saham-saham Big Bank, ini kesempatan beli menurut saya ya. Harga sekarang juga masih murah. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi lagi 1,82%. Sebelumnya di hari Kamis juga terkoreksi 1%, kelepas harga 6.725. Kalau dilihat transaksi asing, setelah asing terus net buy, di hari Jumat asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham BMRI di hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI gagal breakout resisten ya, arahnya ke bawah, dan BMRI masih di area range konsolidasinya atau range sideway-nya di support 6.370, resisten di 7.080, dan sekarang mengarah ke support. Walaupun di hari Jumat BMRI masih dipertahankan ya oleh EMA 20-nya, sempat menyentuh EMA 20 tapi kemudian dibawa naik. Untuk BMRI ke depannya ya kemungkinan juga ada rebound, tapi ya dia akan tektokan dulu. Kalaupun koreksi ya koreksinya ke bawah, menguji lagi EMA 20-nya di 6.620. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 6.370. Di situ ada EMA 60 yang menjaga, kemungkinan akan sangat kuat ya. Sangat kecil, paling ya kayak chart sebelumnya ini dia sempat breakdown 6.370 tapi kemudian dibawa naik ya. Jadi ya bisa dikatakan ini kuat, support kuatnya yang dulunya ini resisten neckline-nya ya di 6.370. Apakah bisa spekulasi buy? Yang trading cuman agak beresiko ya. Cut loss saja di 6.190 atau 6.200, target profit ya ini dekat, karena dekat resisten ya dekat 7.080, itu sekitar 5%. Tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop, target saya BMRI bisa ke 8.000 dan bahkan lebih ya. Dan kalau itu mampu di breakout ya sudah saya pasang target BMRI akan ke 10.000 sampai 11.000 ya. Ini juga cukup kuat ya, resisten 8.000 yang terbentuk dari 2018. Semoga ini menjadi momentum BMRI mampu breakout dari 8.000 ya. Harga sekarang murah, ideal untuk buy, untuk disimpan 1 sampai 1,5 tahun ke depan. Juga nggak perlu memantau market, beli aja di harga sekarang juga pasti profit ya. Ini minim ya 18 sampai 25% bisa dapat. Tapi ini disclaimer on ya, dan ya saham Big Bank bisa dipegang, nggak perlu takut. Menurut saya fundamental bagus dan juga bagi-bagi dividen ya. Setiap tahun BMRI juga bagi-bagi dividen. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Saat koreksi juga BMRI tidak disertai volume.
indikator MACD masih di atas 0, masih golden cross walaupun garis biru mulai mendekati, ya nggak masalah. Nanti kalau hari Senin atau Selasa BMRI rebound, ya garis birunya akan mengarah ke atas lagi. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI hari Jumat cukup dalam ya, terkoreksi 3,98%, ke harga 4.580. Kalau dilihat dari transaksi, memang di hari Jumat ada profit taking mungkin ya, foreign jualannya sangat besar juga. Kalau dilihat dari broker semarinya, memang terlihat ada distribusi yang cukup besar di saham BBRI ya, yang mendistribusi juga bandar-bandar asing atau broker-broker luar, RX, BK, CS, OD, AK, MS, YU ya, ada di top 7 ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI ya bisa dikatakan false breakout ya, arah selanjutnya mengarah ke supportnya di 4.460. Kalau itu di breakdown ya, dia akan mengarah ke support moving average 20 di 4.370. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Yang trading mending wait and see dulu, harga BBRI juga sudah ketinggian ya. Untuk trading ya jangan, mending nunggu konfirmasi dia di atas atau nunggu di daerah bawah, di daerah 4.250 ini bisa buy. Kalau saya nunggunya di daerah sini aja. Nah ya, jadi ideal saya ya, ini kalau saya idealnya beli di daerah sini, di daerah 4.150 sampai 4.250. Jadi di daerah sini saya akan melakukan buy. Kalau dia mengarah ke situ, sebelum dia mengarah ke situ ya saya nggak akan buy. Kecuali Bapak Ibu yang mau simpan untuk jangka 1 tahun ke depan, ya mulai cicil aja. Yang belum punya barang ya bisa cicil di harga sekarang. Kalaupun dia turun ke bawah, cicil lagi di bawah ya. Kalau dia sampai fase breakout dan breakdown lagi supportnya yang di 4.460, kemungkinan ya dia akan sideways di range harga 4.100 sampai 4.700. Jadi di sekitaran sini ya saya trade. Ini kalau itu dihapus, nah di sideway-nya mungkin di daerah sini. Nah ya, jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA pada hari Jumat terkoreksi juga 0,92%, ke harga 34.775. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari terus jualan ya. Hari-hari sebelumnya ya asing net buy. Mungkin profit taking bisa. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat memang ada distribusi di saham BBCA di hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA ada di area supportnya 34.700. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya BBCA ke 33.000. Dan ini merupakan ya, kita pasang target, ini merupakan pertahanan, harusnya menjadi pertahanan kuat BBCA di 33.100 sampai 33.600 ini. Ya, ini bisa menjadi pertahanan terakhir atau pertahanan kuat yang harusnya tidak boleh di breakdown oleh BBCA. Jadi, apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see dulu. Juga saham BBCA naiknya agak pelan ya. Jadi, harusnya BBCA mempertahankan supportnya di 34.700 karena itu adalah dulunya harga all time high-nya di bulan Januari 2020 sebelum turun dalam. Jadi, harusnya BBCA mempertahankan. Apakah bisa spekulasi buy untuk disimpan jangka 1 tahun? Sekarang menurut saya ya bisa mulai cicil. Kalau yang trading ya menurut saya mending cari saham lain aja. BBCA ini cocoknya untuk ditabung aja ya, di swing trade, disimpan 6, 9 atau 1 tahun ke depan. Jadi ya harga sekarang mulai bisa jadi cicil. Kalau dia breakdown ke 33.000 ya cicil lagi di bawah. Harusnya ini ideal harga masuk untuk disimpan 3, 6 bulan, 9 bulan ke depan sampai 1 tahun ke depan ya. Jadi seperti itu target saya. BBCA bisa ke 40.000 ya, ke situ dulu lah targetnya ya, sekitar, nah kan kecil, sekitar 14% aja lagi ya. Kita lihatlah ke depannya. Kalau itu mampu di breakout ya saya sudah pasang target juga di 43.000 arah BBCA. Jadi seperti itu untuk BBCA. Menurut saya untuk trading jangan ya, mending cari saham lain yang lebih naik turunnya lebih besar dalam hariannya ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN pada hari Jumat terkoreksi 2,62%, ke harga 1.855. Kalau dilihat front trend, BBTN dijual asing ya, mungkin profit taking
karena di hari-hari sebelumnya asing terus net buy. Apakah berlanjut net sell-nya ya kita lihat minggu depan. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang saham BBTN didistribusi, dan distribusi juga lumayan besar nih si CS dengan MS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal BBTN ada di area range sideway-nya, walaupun dia mempertahankan EMA 20-nya di 1855, tapi ini harga pertengahan. Jadi ya target saya masih sama seperti analisa saya sebelumnya, ya BBTN akan ke 2200 lah. Ya, terdekatnya ke 2200. Kalau itu mampu di breakout, mungkin saya akan update nanti kemana dia. Nih kita lihat ke 2600 ya. Kalau itu mampu breakout, dia ke 2500 sampai 2600. Nah, ke daerah situ. Jadi seperti itu untuk BBTN. Maka bisa spekulasi buy. Ini harga pertengahan, mending nunggu di bawah atau nyicil dulu bisa. Yang trading bagaimana? Yang trading kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 60-nya di 1650 ya bisa harga sekarang. Cuman resistannya sudah dekat ya. Ini sekitar 6%, tapi kalau mampu breakout ya take the profit dulu. Harusnya sandaran EMA 60 ini tidak akan di breakdown oleh BBTN ya, karena BBTN juga baru mau mulai naik lagi ya. Targetnya terdekat ke 2200, kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 2500 sampai 2600, bahkan bisa ke 2800. Jadi seperti itu untuk BBTN. Yang mau disimpan untuk 3 sampai 6 bulan ke depan juga harga sekarang masih murah, tapi belinya nyicil aja dulu ya, takut dia turun ke 1700-an ini baru buy lagi nambah di 1700-an ini. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN. BDMN pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,32% ke harga 3.360. Kalau dilihat transaksi asing malah masih jualan ya saham BDMN. Kalau dilihat dari broker semarinya BDMN biasa aja ya, hampir sama, akumulasi distribusinya sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN ada di area pucuk sudah, dan ya terindikasi membuat double top, tapi menurut saya nggak masalah karena BDMN juga masih kondisinya uptrend, dan ya mentok-mentok dia turun ke 3100 lagi. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending wait and see dulu, nunggu di bawah aja di daerah 3200 sampai 3100 ini baru spekulasi buy. Cut loss-nya yang trading di 2920 di bawah EMA 60-nya. Ya, untuk yang trading. Kalau harga sekarang itu dalam cut loss-nya, walaupun kalau saya lihat BDMN akan naik lebih tinggi ya. Target saya akan ke 3960, bahkan bisa ke 5260, tapi harus mampu breakout dulu dari 4000 ya. Arah terdekat aja dulu BDMN ke 3950. Upside-nya dari harga sekarang sekitar 18%, mending nunggu di bawahan dikit di 3200-an, itu sekitar 24%. Dan cut loss-nya kalau Bapak Ibu beli di 3200, cut loss-nya kecil nih, 2890, sekitar 9%. Jadi ya hampir 3 kali lipatnya kan. Ya risk-nya lebih kecil daripada reward, jadi aman menurut saya. Dan juga kalaupun BDMN ini tidak mampu naik ke atas atau breakout 3470, dia akan sideway dulu atau konsolidasi di range harga 3100 sampai 3470. Kalau kita lihat range sideway-nya itu sekitar 9 sampai 10%, itu cukup besar ya. Karena dari bawah sampai atas itu dia memakan waktu sekitar 1 minggu, dan dia turun juga 1 minggu ya. Ini dia turun dulu, mungkin naiknya ya lumayan lah 8%. Kalau dapat 7 sampai 8 hari itu cukup besar ya. Jadi seperti itu aja. Kalau dilihat indikator RMCD juga menyempit, bar chart di bawah 0 masih terbentuk walau tipis ya, ada potensi BDMN ke bawah dulu ya, karena volume juga meningkat yang signifikan saat penurunan di hari Jumat. Jadi kemungkinan seller masih kuat. Jaga di bawah di 3200 sampai 3180 ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader dan juga menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.